Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang satuan volume, yang mana pada pertemuan lalu kita membahas mulai dari kilometer kubik hingga ke milimeter kubik. Sedangkan sekarang akan kita tambahkan yaitu tentang satuan liter, mulai dari kiloliter hingga ke mililiter. Seperti yang kita ketahui, di hampir semua buku matematika yang mengajarkan tentang satuan volume atau satuan panjang, satuan berat, satuan massa, mohon maaf bukan satuan berat ya, tapi satuan massa, kilogram, hektogram, itu semuanya menggunakan sistem tangga, yang mana pada satuan volume meter kubik itu sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, dan sentimeter kubik sama dengan mililiter. Pada kesempatan kali ini bisa kita lihat di layar, kita menggunakan jalan tol seperti penerbangan yang kemarin. Kita langsung saja, kalian perhatikan yang ada di dalam garis kuning ini. Itu maksudnya adalah bahwa nilai dari satuan tersebut adalah sama. Maksudnya seperti ini, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi dalam menuliskan liter atau menyingkat dengan huruf L, sebisa mungkin kalian menggunakan huruf L kecil dalam bentuk Latin ya. Jadi ini untuk membedakan antara huruf L yang kecil dengan huruf I besar. Baik, lanjutnya adalah 1 cm kubik hasilnya sama dengan 1 mililiter. Nah, untuk cm kubik dan mililiter di sini ada tambahan yaitu cc. Cc itu singkatan dalam bahasa Inggris yaitu sentimeter kubik, seperti ini ya. Jadi cc, jadi ukuran cc biasa kita ketahui di kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil dan kendaraan yang lain. Baik, bagaimana contoh soalnya yang kita perhatikan? Misalkan caranya pun hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Misalnya kita akan membuat soal seperti ini. 1 meter kubik akan kita rubah menjadi dekaliter. Nah, seperti kita ingat-ingat pelajaran yang terdahulu, 1 meter kubik letaknya ada di sini ya. Kita tulis 1, dekaliternya ada di sini. Jangan lupa diberi tanda batas di belakangnya dekaliter ini ya. Nah, dari hasil tersebut kita melewati 2 tempat atau 2 titik yang kosong. Berarti kita tinggal tambahkan angka 0 seperti ini. Jadi 1 meter kubik hasilnya adalah 100 dekaliter. Udah bukan? Baik, sekarang kita ke soal-soal yang lain. Misalkan kita balik, 5 liter berapa sentimeter kubik? Nah, di sini kita tinggal lihat saja di jalan tol ini ya. Liter ada di sini, berarti di sini kita tulis angka 5. Sentimeter kubik ada di sini, kita beri tanda batas. Nah, berapa titik yang kita lewati? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 1, 2, 3. Jadi 5 liter itu adalah 5000 cm kubik. Itu. Baik. Itu kalau kita menggunakan jalan tol. Jadi menurut kalian lebih mudah jika mudah menggunakan tangga, silakan. Tapi menurut saya untuk menggunakan jalan tol ini lebih mudah dan lebih mempersingkat waktu ya. Baik, bagaimana jika ada soal
dari kanan ke kiri seperti ini. Misalkan ada soal 7000 cm kubik berapa desiliter. Nah, ini agak berbeda. Caranya pun sama saja, 7000 cm kubik. Diingat-ingat lagi kalau dari kanan ke kiri yang kita lihat adalah angka yang menempati nilai satuan. Agar lebih mudah mengingat, kita rubah lagi, kita ulangi lagi. 0 yang paling belakang ini adalah satuan, yang ini puluhan, ini ratusan, dan yang depan ribuan, seperti itu. Yang kita letakkan di sini adalah di cm kubiknya ya. Itu adalah nilai yang menempati nilai satuan, tadi 0. Di sini 0, 0, 7. Nah, perhatikan kita rubah kemana? Ke desiliter. Desiliter di sini ya, kita beri tanda batas. Baik, sudah terlihat jawabannya. Jawabannya adalah seperti ini ya, 70. Kemarin kalian ingat tanda jeda ini, tanda batas bisa menjadi tanda koma. Tadi 70,00. Dan yang perlu kalian ingat kembali adalah jika di belakang koma itu adalah angka 0, dan setelah angka 0 tidak ada angka lain lagi selain 0, berarti wajib dihilangkan. Jadi jawabannya adalah 70 desiliter. Ya. Jangan lupa nanti semua yang ada di video ini kalian catat selengkap-lengkapnya agar kalian mudah dalam mengingat kembali ketika akan diadakan penilaian. Baik, sekarang soal berikutnya. Nah, ini adalah soal yang mengandung koma. Maksudnya apa? Seperti ini. Nanti hasilnya ya, kita lihat. Misalkan ada soal 5 cm kubik berapa liter. Nah, dari sini kita ketahui bahwa di sini 5 cm kubik hanya memiliki satu angka yang menempati nilai satuan, cm kubik 5. Jadi di sini kita tulis 5. Akan kita rubah ke liter. Liternya ada di sini ya. Baik, kita isikan semua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jangan lupa tetap diberi tanda jeda atau tanda batas seperti itu. Ingat seperti tadi, tanda batas atau tanda jeda bisa berubah menjadi tanda koma. Perhatikan, jadi jawabannya adalah 0,005 liter. Nah, apakah yang angka di belakang koma itu dihapus? Yang ini 005 ini tentu saja ini tidak boleh dihapus. Karena apa? Karena setelah angka 0 di belakang koma masih ada angka lainnya lagi ya. Jadi di sini ada angka 5. Gitu. Mudah bukan? Selanjutnya kita buat contoh soal yang banyak agar kalian lebih memahami bagaimana soal-soal seperti ini akan keluar di ulangan atau di penilaian-penilaian yang lain. Baik, misalkan ada soal lagi seperti ini, 2505 desimeter kubik berapa kiloliter. Nah, seperti itu. Baik, dari angka 2505 yang menempati angka satuan itu adalah angka 5. Untuk nolnya ini adalah puluhan, 5 yang ini adalah ratusan, dan 2-nya menempati angka ribuan. Nah, sekarang kita tulis dahulu di desimeter kubiknya ini ya. Kita tulis angka yang menempati nilai satuan yaitu 5. Di sini 0, di sini 5, di sini 2. Akan dirubah ke kiloliter. Jadi di belakangnya kiloliter ini kita beri tanda jeda. Nah, seperti ini. Jawabannya sudah jelas, yaitu 2,505. Nah, jadi seperti itu ya.
untuk angka 0 tidak boleh dihapus setelah koma karena ada angka lain selain angka 0. Jadi jawabannya 2,505. Gitu. Kemudian untuk soal-soal yang lain masih banyak ya. Jadi nanti akan kita berikan lagi sebagai tugas. Baik. Tugasnya silakan kalian cari hasilnya ya. Seperti ini, 2 dekameter kubik dirubah ke liter 2,5 mohon maaf 2 liter dirubah ke cc. Yang ketiga 3.500 desimeter kubik berapa kiloliter. Baik, itu tugasnya. Dan yang keempat 4,7 liter berapa sentimeter kubik, begitu. Nah, untuk yang nomor 4 sengaja belum saya terangkan. Jadi sambil kalian mengulang pelajaran yang lalu ya, bagaimana cara meletakkannya. Saya beri clue atau kata kuncinya. Jika ada tanda koma seperti ini ya, angka desimal 5,242 misalkan di sini. Yang mana kita harus menentukan mana yang menempati nilai satuan. Nah, dari sini. Ya, untuk bilangan koma, bilangan desimal itu yang paling belakang bukanlah angka yang menempati nilai satuan. Karena apa? Karena tanda koma itu bukan tanda titik ya. Tanda titik itu untuk memberi jeda itu ribuan itu. Kemudian seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini ada 3 angka di belakang koma. Berarti kalau 3 angka di belakang koma itu sama dengan dibagi 1000. Berarti duanya ini menempati angka per 1000, 4-nya per 100, 2-nya per 10 ya. Nah, yang menempati nilai satuan yang mana? Yang menempati nilai satuan otomatis yang di depan tanda koma. Jadi yang menempati nilai satuan adalah angka 5, begitu ya. Nanti kita akan beri pembahasan waktu kalian mengumpulkan, kita akan bahas melalui YouTube juga. Baik, sekian, kalian selesaikan sebisa kalian. Boleh dibantu oleh orang tua, oleh guru les, boleh, bebas. Yang penting ingat, bukan orang tua atau guru les yang menyelesaikan, tapi kalian. Guru les dan orang tua hanya membantu kalian dalam menyelesaikan soal, membantu, bukan yang menyelesaikan. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, patuh pada orang tua, jangan lupa beribadah, jangan lupa sholat, dan yang paling penting, jangan gunakan kalkulator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.